Sering sekali kita menemukan kata bahwa Hindu akan bangkit, bahwa kejayaan Hindu akan kembali mendunia, bahwa Hindu yang tertidur kini akan bangkit kembali, bahwa pada akhirnya Hindu akan bangkit, bahwa segera sebentar lagi Hindu akan bangkit. Dan masih banyak persamaan-persamaan tulisan yang pada intinya mengatakan bahwa Hindu akan bangkit. Dan semeton, benarkah Hindu akan bangkit? Inilah video selengkapnya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, semeton di Isra Channel. Selamat datang di Isra Channel. Semeton, I Gusti Ketut Widana menuliskan beberapa opini tentang benarkah Hindu akan bangkit, dan tulisan tersebut diunggah oleh media balipost.com. Pada saat itu beliau mengambil momentum Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Seringkali tercetus pernyataan bernada optimis bahwa Hindu akan mengalami masa kebangkitan. Pernyataan seperti itu tidak saja datang dari kalangan romantisme historis atau oleh sebab pengaruh etnosentrisme bertendensi chauvinis, termasuk dari kelompok tertentu yang akrab dengan dunia magis berbau mistis yang di Bali lazim diberi label sebagai pengiring susunan atau pengiring pekayunan, pengikut keinginan yang acap kali tak kesampaian, tulisnya. Memang tidak bisa dipungkiri, di zaman yang serba modern seperti saat ini, sebagian masyarakat katanya masih dirasuki sindrom romantik historis, romantika kesejarahan, sehingga mengaburkan antara fakta kesejarahan yang telah dilampaui eranya dengan obsesi. Demikian yang dijelaskan olehnya. Kembalinya masa lalu yang sebenarnya telah menjadi jejak sejarah. Romantisme sejarah telah mempesona, sekaligus hipnotis pemikiran rasional. Seolah menurut I Gusti Ketut Widana, realitas sejarah masa lalu bisa berpindah ke masa kini. Sejarah tentunya adalah masa lalu, histori. Saat ini adalah reality, bukan mimpi. Romantisme historis kerap juga menggerogoti hati semula yang jernih menjadi berbuih-buih, berharap lebih agar terulang kembali sejarah masa lampau, meski dibalut kisah pedih dan sedih. Bagian lagi dipengaruhi etnosentrisme yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI berarti sikap atau pandangan berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya menurutnya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Unsur kebudayaan menjadi satu hal yang barangkali diunggulkan oleh seorang atau kelompok dengan menonjolkan sikap etnosentrisme. Beberapa unsur kebudayaan tersebut antara lain seperti bahasa, perilaku, kebiasaan, hingga keyakinan atau agama. Memang secara spesifik etnosentrisme lebih merujuk pada chauvinistik, yaitu rasa bangga seorang individu maupun kelompok secara berlebihan. Lalu apa sih sebenarnya etnosentrisme itu? Etnosentrisme yaitu adalah sesuatu hal yang mengacu pada kepercayaan kelompok masyarakat bahwa kebudayaan yang selalu superior daripada kebudayaan yang lain. Kemudian etnosentrisme adalah kecenderungan seseorang yang menganggap kelompoknya lebih baik dibanding kelompok lain, hingga mendorong tindakan tidak rasional atau haris. Di antaranya dilakukan oleh pengikut dunia magis berbau mistis yang dalam kesempatan melakukan aktivitas ritual di tempat-tempat suci tertentu. Tak jarang disertai tepatnya diwarnai kejadian trans atau kerawan, terlepas dari apakah benar atau trans keligihan, atau mungkin terkondisi skizofrenia, salah satu cetusan ungkapan dalam keadaan tidak sadar, atau itu adalah kerajaan Hindu Majapahit akan bangkit kembali.
Hal ini dikaitkan dengan ramalan Sabda Palon Naya Genggong, tentunya dua pandita sekaligus penasihat utama Prabu Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit yang punya kesaktian mandraguna. Namanya disebut dalam serat Dharma Gandul yang ditulis di Kalam Wadi. Dalam keterangan itu, Sabda Palon disebutkan tidak bisa menerima kekalahan Prabu Brawijaya termasuk keruntuhan Kerajaan Hindu Majapahit. Dia kemudian bersumpah akan kembali sekitar 500 tahun dan hendak mengambil serta mengembalikan kejayaan Majapahit. Kini setelah melewati masa 500 tahun bahkan melampaui hitungan waktu penantian terwujudnya ramalan Sabda Palon dan Naya Genggong tersebut. Adakah petana Hindu Majapahit Nusantara telah atau baru akan bangkit? Realitas histori hari ini sama sekali belum, tidak menunjukkan sinyal ke arah itu. Demikian tulisnya. Bukan soal optimis atau pesimis, tetapi berpikir secara realistis. Kenyataan historis menunjukkan perkembangan Hindu, lebih tepat umat Hindu justru menunjukkan fenomena dan dinamika mengarah krisis. Banyak indikator tetapi cukup diambil dua saja, yaitu yang pertama polaritas pembinaan dan pengayoman berdasar kearifan lokal berbasis desa Kalepatre, desa Mawacara, hingga melahirkan pemisahan atau pengkotaan. Identitas Kehinduan Dresta Bali vs non Dresta Bali, Nusantara dan Orientalis India. Dan dua, rivalitas kelembagaan. Sejak terbelahnya kepengurusan PHDI Bali, Campuhan vs Besakih hingga kini memuncak pada PHDI Pusat yang masih diganggu gugat. Apakah lembaga kemajelisannya atau personal kepengurusannya? Pertanyaannya, kapan sempat mengurus umat yang semakin kurus akibat makin dikuras daya magnet agama sebelah? Lebih realistis lagi, jangankan untuk bangkit sebagaimana pada masa keemasan atau kerajaan Hindu Majapahit yang terjadi justru kondisi, posisi dan eksistensi umat Hindu kian menjepit. Lebih realistis lagi, jangankan untuk bangkit sebagaimana pada masa keemasan atau kejayaan kerajaan Hindu Majapahit yang terjadi justru kondisi, posisi dan eksistensi umat Hindu kian menjepit. Akibat terus dihimpit baik secara geografis, demografis maupun politis. Obsesi Hindu akan bangkit tampaknya masih berada dalam nada utopian. Demikian tulis oleh seorang dosen Unhir Denpasar yang bernama Gusti Ketut Widana ini. Semeton, bagaimana? Apakah Anda setuju dengan apa yang beliau tuliskan? Bagaimana pendapat Semeton dengan tulisan beliau ini? Tentunya pasti ada benarnya. Dan silakan Semeton berpendapat di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Meski begitu, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa perkembangan umat Hindu di luar Bali tentunya semakin banyak. Contohnya di Sumatera Selatan. Banyak umat Hindu yang mulai membangun desa-desa baru dan menjadikan desa-desa tersebut begitu indah. Itu adalah fakta juga yang tidak bisa dipungkiri. Dari situ, dari perluasan lahan-lahan dan rumah-rumah baru yang ada di Sumatera, itu menandakan bahwa Hindu tetap bangkit. Tetapi juga tidak bisa memungkiri bahwa ada beberapa perpecahan-perpecahan yang tentunya membuat Hindu semakin kurus. Jangankan bangkit, justru menjadi semakin kurus. Itu juga tidak bisa kita sangkal. Terima kasih atas atensi Anda, Semeton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.